What's up guys, bareng Mas Naja di sini. Kali ini Mimin kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang bertemakan perang dan ledak-ledakan yang tentunya akan membuat mata kalian semakin merah membara. Dan sesuai dengan thumbnail video ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul White Tiger, sebuah film perang yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berlatar belakang peperangan yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua antara Nazi Jerman dengan Uni Soviet yang sekarang menjadi negara Rusia. Dan tanpa memperpanjang mukadimah lagi, yuk kita masuk ke inti ceritanya. Monggo. Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan Uni Soviet yang sedang berada di medan pertempuran. Pasukan tersebut bertugas untuk mengevakuasi dan mengumpulkan mayat-mayat yang gugur dalam pertempuran yang terjadi pada musim panas tahun 1903. Kemudian salah seorang prajurit menemukan sebuah tank yang sudah terlihat sangat hancur berantakan. Terlihat juga di dalam tank tersebut terdapat seorang tentara yang keadaannya sangat memprihatinkan karena 90% terbakar. Namun setelah diamati, prajurit tersebut membuka matanya dan terlihat masih hidup. Dengan segera prajurit lain mengevakuasi dan membawa ke tempat medis agar segera mendapat pertolongan lebih lanjut. Di dalam rumah sakit, para dokter dan perawat mengobati prajurit itu secara intensif dan singkatnya. Setelah 3 minggu kemudian, prajurit tersebut terlihat pulih kembali. Walaupun demikian, prajurit itu tidak mengenal siapa dirinya, karena dokter telah menganggap ia mengalami amnesia dikarenakan benturan atau ledakan hebat yang membuatnya hilang ingatan. Di sisi lain, prajurit itu hanya mengingat kebiasaannya yang sering menjalankan kendaraan berlapis baja, yaitu tank tempur. Setelah dianggap pulih 99%, Komandan Divisi Tank Militer Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk mengungkap biodata prajurit tersebut. Setelah diteliti lebih lanjut, prajurit tersebut bernama Ivan Naidenov. Ia diperkirakan berusia sekitar 30 tahun yang lahir pada tahun 1914. Petugas medis juga menambahkan bahwa 90% luka bakar yang dialaminya telah sembuh total secara sempurna. Mendengar fakta tersebut, sang komandan terheran-heran karena kejadian ini merupakan fenomena yang sangat amat langka terjadi. Sebagai seorang prajurit, sang komandan tetap mengutus Naidenov untuk kembali ke medan pertempuran. Scene kemudian beralih ke sebuah pemberhentian kereta api yang membawa tank dan beberapa prajurit yang akan dikirim ke medan pertempuran. Di sana terlihat seorang jenderal Soviet yang bernama Gusev melihat Naidenov yang sedang berbicara dengan sebuah tank yang sudah menjadi rongsokan. Melihat itu, Jenderal Gusev kemudian memanggilnya. Naidenov kemudian mengatakan kepada jenderal bahwa tank 34 kebanggaan Soviet telah dikalahkan oleh tank White Tiger. Dan faktanya Naidenov memang benar bisa berkomunikasi dengan tank-tank meskipun ia telah menjadi rongsokan sekalipun. Akan tetapi sang jenderal malah tidak percaya dan menganggap Naidenov sedang mabuk kecubung. Di tempat lain diperlihatkan tentara Soviet berhasil menangkap seorang perwira Nazi. Di sana ia sedang diinterogasi oleh kolonel yang bernama Alexei Fedotov. Lalu tentara Nazi itu menginformasi bahwa tank itu adalah tank Tiger yang dicat putih. Dan tentara Nazi menyebutnya dengan tank White Tiger. Dan dengan informasi tersebut, rumor tentang keberadaan tank White Tiger tersebut luas di kalangan tentara Soviet lantaran tank tersebutlah yang telah memakan banyak tank 34 milik mereka. Dan keberadaan tank Tiger masih belum diketahui oleh tentara Soviet. Di sisi lain, Naidenov sedang berbicara dengan Kolonel Fedotov mengenai kejadian yang telah mereka alami. Kala itu Naidenov melihat tank Tiger menyerang di medan pertempuran. Naidenov mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan berjuang mati-matian, yang kemudian ia mengalami luka bakar tersebut. Setelah mendengar perkataan dan perjuangan Naidenov, kolonel merekomendasikannya untuk naik pangkat dan menjadi seorang driver tank terbaik. Kolonel juga menginginkan Naidenov menjadi kapten untuk pasukan tank 34 yang versi terbaru, yang diyakini tank baru milik mereka itu lebih canggih dan juga telah dilapisi baja 2 kali lebih kuat.
Tak lupa juga kolonel memerintahkan untuk mencari dan menghancurkan tank White Tiger milik Nazi. Dalam menjalankan misinya, Naidenov ditemani oleh penembak jitu dan perakit peluru. Dan tak lupa sebelum terjun ke medan pertempuran, mereka menguji kemampuan dan kecanggihan tank baru milik mereka. Kemudian kolonel memberitahu bahwa belum lama tank White Tiger kembali menyerang tank 34 milik mereka dan menghilang tanpa jejak. Kemudian mereka segera menelusuri tempat di mana tank White Tiger telah menyerang. Setelah mengamati jejak tank itu, Naidenov sangat yakin bahwa White Tiger telah bersembunyi di dalam hutan. Naidenov kemudian berencana akan menyergap White Tiger dan ia membutuhkan satu tank lagi sebagai pengalihan dan memancing White Tiger keluar dari persembunyiannya. Dan singkatnya rencana tersebut mereka jalankan dengan menyembunyikan tank Naidenov di dalam parit yang kemudian ditutupi dengan dedaunan. Dan kini mereka menunggu kedatangan tank White Tiger. Setelah menunggu sambil menonton channel A4 Movie, akhirnya White Tiger keluar dari persembunyiannya. Dan tanpa aba-aba ia langsung menyerang tank 34 yang sebagai umpan. Melihat itu, Naidenov kemudian bergegas mendekat dan balik menyerang White Tiger. Namun sayangnya peluru milik Naidenov belum mampu menembus armor tank Tiger. Dan kini tank Naidenov malah menjadi bidikan empuk tank Tiger. Karena dirasa masih belum mampu melawan tank Tiger, Naidenov memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Akan tetapi Naidenov tidak melihat keberadaan tank Tiger yang hilang entah kemana, bablas tanpa bekas, beranjak tanpa jejak. Untuk itu Naidenov memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk memeriksa keadaan luar. Dan tanpa disadari ternyata White Tiger telah berada di belakang mereka dan bersiap untuk menembak. Beruntungnya mereka berhasil selamat dalam tembakan itu. Dan fakta yang mengejutkan bahwa mereka kembali dikalahkan oleh tank Tiger. Dan seperti biasanya setelah serangan itu tank Tiger menghilang tanpa jejak. Lalu Kapten Fedoltov dan Kolonel melihat jejak tank yang berakhir di pinggir rawa. Dan mereka mengira bahwa tank Tiger telah bersembunyi di sana. Keesokan harinya Kolonel mencari Naidenov dan betapa terkejutnya karena Naidenov sedang berdoa kepada Dewa Tank. Dan Naidenov juga meyakini bahwa Dewa Tank memanglah ada. Dan Naidenov meyakinkan Kolonel bahwa menurutnya tank Tiger tidak bersembunyi di rawa, melainkan sedang bersembunyi di dalam hutan. Naidenov juga mengatakan para tank ingin White Tiger segera dihancurkan. Scene kemudian menunjukkan perwira Jerman yang menginformasikan bahwa ia tidak pernah mendengar bahwa tank Tiger itu ada. Dan kini White Tiger benar-benar membuat mereka makan tak enak dan tidur tak nyenyak, karena menjadi ancaman yang serius untuk musuh-musuh Jerman. Sang komandan yang mendengar itu kemudian mengerahkan tank-tank Uni Soviet untuk menghancurkan tank White Tiger. Dan memang nyali tidak memandang jumlah karena secara mengejutkan tank Tiger menghadapi ancaman itu secara sendirian. Dan benar saja, yang terjadi tank Tiger dengan mudah menghancurkan tank 34 milik Soviet dengan mudah. Karena tank Tiger bisa mengisi amunisi dengan cepat ditambah kekuatan level armor mereka yang terbilang sangatlah jauh. Setelah pertempuran itu usai, tank Tiger itu pergi bersama dengan kabut tebal yang menutupinya. Di sisi lain, tank yang dikendarai Naidenov ternyata masih selamat dan membuntuti tank Tiger masuk ke dalam hutan. Dan ia sampai di desa tua yang terlihat sudah tidak berpenghuni. Berkat insting dan pengalamannya perang, Naidenov mengetahui posisi musuh yang akan menyergapnya. Dan benar saja di sana ada satu unit tank yang sedang bersembunyi.
Dan dengan segera Naidenov menembakkan kedua kalinya dan sekaligus membuatnya hancur lebur. Ancaman benar-benar datang ketika Naidenov melihat tank White Tiger sudah berada di depannya. Kini tank 34 milik Soviet harus berhadapan dengan tank Tiger milik Jerman. Saat baku tembak, Naidenov berusaha keras menghindari tembakan yang dilesatkan tank Tiger. Dan benar saja Naidenov membalas tembakan tank Tiger yang mengakibatkan kerusakan di bagian kubahnya. Melihat kesempatan emas itu, Naidenov kemudian mendekati tank Tiger untuk menembak secara dekat dan segera menghancurkannya. Namun naasnya meriam tank Naidenov tertutup lumpur karena terperosok di sebuah lubang. Naidenov yang tidak menyadari itu kemudian menembak tank Tiger yang mengakibatkan bagian meriam tank Naidenov hancur dan tidak bisa difungsikan lagi. Dan baru kali ini White Tiger mundur dalam pertempuran tersebut. Sementara itu Kapten Wedoltov melaporkan kehilangan White Tiger kepada Zhukov. Lalu komandan memberi cuti istirahat dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Berlin. Singkat cerita, pada tanggal 7 Mei 1945 pasukan Uni Soviet telah berhasil menduduki Berlin. Dan di akhir film diperlihatkan para petinggi Nazi yang menandatangani penyerahan Jerman kepada negara sekutu. Dan Jerman harus mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua. Dan film ini pun selesai guys. Oke, gimana guys? Walaupun baru pertama kali saya review film perang yang terfokus pada kendaraan tank baja, semoga kalian suka dan paham akan ceritanya ya. Dan mohon maaf jika saya masih salah atau keliru dalam penyebutan dan pengucapan. Dan di akhir kata silahkan bayar dulu tiket nontonnya berupa like, komen, dan subrek. Terima kasih atas waktunya. Saya Naja dan bye-bye.